Sama saya Dwi Saragi. Oke, pertama-tama klasifikasi ketahanan pangan akan dijelaskan oleh Jessica. Ketahanan pangan nasional menjadi bahan industri serta potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Klasifikasi ketahanan pangan. Satu, pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu yang mempunyai akses untuk memperolehnya, baik secara fisik maupun ekonomi. Pangan atau panganan dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya, karena di dalam bahan pangan tersebut terdapat gizi dan mineral yang dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas. Pengertian undang-undang akan dijelaskan oleh Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pada tingkat nasional, ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. komponen ketahanan pangan akan dijelaskan oleh Cornelius. Komponen ketahanan pangan. Yang pertama itu kecukupan ketersediaan pangan. Yang kedua itu stabilitas ketersediaan pangan. Yang ketiga aksesibilitas keterjangkauan terhadap pangan. Yang keempat kualitas atau keamanan pangan. Yang ketiga jenis-jenis tanaman pangan di Indonesia. Yang pertama itu ada serealia. Yang pertama contoh dari serealia ada padi, gandum, dan sorghum. Lalu biji-bijian ada jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau. Selanjutnya umbi-umbian ada ubi jalar, talas, singkong, kentang. Selanjutnya tanaman pangan yang terkait yaitu tanaman sukun dan tanaman sagu. Klasifikasi bahan industri akan dijelaskan pada saya. Satu, pengertian bahan industri. Bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Jenis-jenis bahan industri yaitu bahan mentah, bahan yang diambil langsung dari alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan industri. Di antaranya seperti getah, karet, kelapa sawit, biji besi, dan lain-lain. Dua, bahan baku. Bahan mentah yang telah diolah secara ringan, biasanya masih jauh dari barang jadi atau memudahkan proses. Contohnya dari bahan baku yaitu seperti kapas untuk produksi tekstil, gula untuk bahan baku makanan, atau kedelai bahan baku industri, kecap, tahu, dan tempe. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi merupakan barang yang sudah mengalami proses industri lebih lanjut dan hampir mendekati barang jadi. Contohnya kain banyak dijual untuk kemudian dijadikan pakaian atau nilai tambah. Jenis industri akan dibacakan oleh tiga jenis industri. Industri case, yakni industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam, contohnya pertanian, pertambangan, dan perikanan. Dua, industri non ekstraktif, yakni industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain, contohnya industri pakaian jadi. Tiga, industri fasilitatif atau industri tersier, yakni industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, contohnya perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. BPPI. BPPI adalah wilayah pusat pertumbuhan industri yang merupakan suatu bentang alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri serta memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis. Indonesia dibagi menjadi 8 BPPI dengan potensi sebagai berikut. BPPI Sumatera bagian utara, potensi sumber alam. BPPI Sumatera bagian selatan, potensi ekonomi batubara, minyak bumi, dan timah. BPPI Jawa dan Bali, pasar yang baik, tenaga kerja terampil, sumber energi, dan pertanian maju. BPPI Kalimantan Timur, potensi gas dan batubara. BPPI Sulawesi, potensi pertanian perikanan, nikel, aspal, kayu, dan kapur. BPPI Kalimantan Barat dan Batam, potensi hasil laut dan gas alam, dampak strategisnya. BPPI Indonesia bagian timur,
potensi sumber daya alam, budaya, dan sebagainya. PPPI Indonesia Timur bagian utara, potensi hutan, mineral, dan hasil laut. C. Klasifikasi energi baru dan terbarukan. Yang pertama, pengertian energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah sumber energi yang dapat dijadikan sebagai alternatif sumber energi. Sedangkan energi terbarukan merupakan energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain tenaga surya, panas bumi, angin, bioenergi, radiasi sinar matahari, aliran air, dan air terjun, serta gerakan perbedaan suhu lapisan laut. Yang kedua, jenis-jenis energi terbarukan. Jenis-jenis energi terbarukan terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada tenaga surya. Yang kedua, energi angin. Yang ketiga, energi panas surut. Yang keempat, energi ombak. Yang kelima, energi panas laut. Selanjutnya akan baca Jessica. 3. Manfaat energi terbarukan. Berikut ini beberapa manfaat energi terbarukan yang perlu diketahui. Yang pertama, meminimalisir efek pemanasan global. Yang kedua, sumber energi tak terbatas. Ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat. Keempat, hemat sumber daya serta uang. Kelima, menciptakan lapangan kerja dan peluang. Keempat, penyebab pengembangan sumber energi yang terbarukan harus dilakukan adalah berbagai berikut. Yang pertama, permintaan energi meningkat karena industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang kedua, sumber energi fosil tidak terbarukan. Yang ketiga, sumber konvensional atau bahan bakar fosil juga menyebabkan polusi sehingga penggunaannya dapat merugikan kualitas lingkungan. Yang terakhir akan dibacakan oleh Bertahan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Di beberapa tempat, biaya produksi relatif tinggi sehingga penerapannya kurang kompetitif dengan pembangkit konvensional. Masih terbatasnya SDM yang dapat mengelola pembangkit listrik tenaga EBT sehingga belum dapat dioperasikan dengan maksimal. Keterbatasan insentif dan mekanisme pendanaan sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di bidang tersebut. Pembangkit listrik EBT tidak dapat ditransportasikan dan bersifat intermittent. Belum ada industri pembuatan komponen pembangkit listrik sehingga ketergantungan impor masih tinggi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika tidak semua slide kami baca soalnya karena waktu yang sangat singkat. Jadi kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ayo minimal 12 ya. Boleh. Ayo silakan. Siapa moderatornya nakku? Ya, Early pilih nanti siapa yang mau bertanya ya. Ayo. Tunjuk tangan langsung, kita nggak mau buang-buang waktu ini. Oke, Pres. Silakan. Di dalam perang saya kan di dalam ketahanan pangan ada permasalahan strategis. Mengapa bisa terjadi? Permasalahan strategis dalam ketahanan pangan. Oke. Selanjutnya ada lagi. Tadi saya dijelaskan tentang di mana saja sumber daya pertanian itu disebarkan. Nah, pertanyaannya tadi di situ disebutkan cuma di daerah Indonesia saja. Pertanyaannya apa yang disebarkan keluar dari Indonesia? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Gimana strategi Indonesia terhadap ketahanan pangan di nasional? Bagaimana strategi Indonesia ini ketahanan pangan? Atau ada lagi? Oke, silakan. Apa namanya nakku?
Bagaimana strategi negara tersebut menjaga ketahanan pangan negara tersebut? Oke, bagus. Lanjut. Mengapa Indonesia masih menaruh bahan makanan dari luar? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia sesuai kekayaan limpah. Kenapa Indonesia masih impor bahan makanan dari luar? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Nanti kumpulkan dulu pertanyaannya. Oke, lanjut nomor 6. Potensi apa yang dimiliki oleh Indonesia untuk penyediaan bahan industri secara mandiri tanpa perlu mengimpor produk industri ke negara lain? Bisa agak pelan-pelan, Stepi? Potensi apa yang dimiliki oleh Indonesia untuk penyediaan bahan industri secara mandiri tanpa perlu mengimpor produk industri ke negara lain? Itu pertanyaan agak bersulit. Bisa lebih banyak lagi lebih jelas. Potensi apa yang dimiliki oleh Indonesia untuk penyediaan bahan industri yang mandiri tanpa perlu mengimpor produk industri ke negara lain? Tidak, ke negara lain. Maksudnya biar kita mandiri, nggak perlu ngambil dari tempat lain. Bahan makanan. Video mana? Pertama, saya kemudian saya mau tanya, nah, jika terjadi suatu konflik di dalam suatu negara, bagaimana sih otomatis kan ketahanan pangannya akan turun. Nah, bagaimana sih cara suatu negara tersebut menanggulangi untuk memulihkan ketahanan pangan di suatu negara tersebut? Oke, bagus. Lanjut. Ayo moderator. Saya ingin tanya, apa penyebab lain selain sumber daya manusia yang menyebabkan menurunnya ketahanan pangan nasional? Ya, Oke, bagus. Siapa? Dari keempat itu apa yang paling banyak diekspor ke luar negeri dan apa alasannya? Yang mana yang bertanya ini? Ya, berdirilah anakku. Dengan perdagangan gitu maksud bagaimana kaitan antara letak wilayah dengan kegiatan pemasaran hasil industri bahan pangan. Oke, bagus. Oke, video nomor Kan kita tahu Indonesia yang merupakan Hmm. kan kita
kita tahu Indonesia merupakan negara pertanian. Nah, tapi Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Contohnya kayak beras. Beras itu masih bisa diimpor ke Indonesia kan? Nah, pertanyaan saya itu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pertanyaan sama kayak yang lain. Gak apa-apa anakku. Oke, terima kasih. Oke, lanjut next. Nama Saya Sri Aningsa, saya ingin bertanya. siapa? Gak ada, ibu catat lah apa kamu bilang nakku. Apa pendapat kalian mengenai harga minyak yang melonjak padahal sumber daya alam di Indonesia bisa terbilang banyak? Boleh. Oke, Firman, silakan. Nama Menjelaskan mengenai nilai usaha dan pertanian dan adalah NPR atau Menbangka. Dan di NPR itu adalah tenaga air dan tenaga hidropower. Jadi aku mau pertanyaan itu adalah olahraga dari olahraga bisa olahraga dan kerja pembangkit listrik tenaga air dan bagan apa tadi nakku? Badan atau bagan? Bagan. Prinsip kerja apa? Pembangkit apa terakhir nakku? Hidro. Oke. Yona. Ada lagi? Iya. Penduduk Indonesia terancam. Terancam apa yo? Kekurangan pangan. Ada lagi masih? Ada lagi? Minimal, kalau mau maksimal nggak apa-apa. Ada, udah? Oke, silakan dijawab, nggak berurut juga boleh. Silakan aku sebutkan namanya, nama saya. Akan menjawab pertanyaan. Siapa? Iya, siapa namanya? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan siapa, nakku? Oh. Masalah strategis itu perlu dan penting karena kalau tidak strategis, karena rawan pangan itu harus berbahaya. Kayak kalau misalnya ditandai dengan rendahnya ketersediaan kalori untuk konsumsi per kapita. Jadi kalau misalnya itu nggak strategis, krisis ekonomi semuanya juga dapat terjadi kepentingan besar. Jadi kalau harus strategis tempatnya dan juga itu dari juga untuk kerjasama dari negara-negara lain supaya tetap terjalinnya hubungan yang baik antara negara kita dan negara yang lain. Oke, saya akan Tunggu, tanya dulu si Grace. Kayak mana? Pertanyaannya mengapa bisa terjadi permasalahan strategis dalam ketahanan pangan? Iya, itu kan Grace yang kau tanyakan.
Karena Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hal asasi yang layak dipenuhi. iya, itu jawabannya. Bukan tadi ke negara lain karena ditanya kenapa itu yang utama dalam ketahanan pangan? Ya karena kita hidup ini membutuhkan untuk makan. Begitu juga bukan manusia aja ya. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewannya juga, makhluk hidup lah. Kalau ketahanan pangan apa yang mencukupi kita di sini? Sesuai pertanyaan dengan jawabannya. Oke, lanjut. Saya akan menjawab dari pertanyaan bebas sekaligus. Siapa? Jadi Indonesia itu emang memiliki bahan mentah atau kekayaan alam yang berlimpah. Tetapi kelemahan dari Indonesia itu di bidang teknologi mereka masih kurang. Jadi untuk menyembunyikan itu, Indonesia mengimpor luar negeri untuk mengolah dari hasil kekayaan alam yang dimiliki dari Indonesia. Mana Yun Riva? Sudah? Oke. Lanjut. Pertanyaan dari Dewi. Indonesia dengan negara penguasaan aset industri. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia yang sangat strategis tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Hal tersebut tentu membawa dampak pada kegiatan pemasaran aset industri, yaitu distribusi pemasaran. Aset industri akan semakin lancar sehingga dapat memperlancar perekonomian di Indonesia. Jadi, jawaban tepat ialah letak geografis Indonesia yang sangat strategis membuat proses distribusi semakin lancar dan memperlancar perekonomian di Indonesia. Oke, bagus. Eti mana? Udah? Ya. Jadi pertanyaan yang bilang penyebab lain dari kurangnya sumber daya manusia terhadap bahan pangan itu pertanyaan siapa? Ken Zero. Zero ya? Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Zero. Sumber daya manusia itu kan Putri. seperti Siapa itu? Putri. Karena samping itu. Pokoknya apa? Petani kita kan tergolong tua kebanyakan. Jadi kalau kunci dari pangan Indonesia kan sama pandemi diharapkan dapat tetap sehat dan bekerja. Jadi permasalahan sekarang jumlah petani Indonesia banyak yang tergolong tua. Minim sekali jumlah petani yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini dapat berpengaruh pada produktivitas pangan. Itu yang mempengaruhi kita berhubungannya sumber daya manusia dengan pangan, produk pangan yang umum yang tadi. Apa tadi jawaban yang pertama, nakku? Petani Indonesia jumlahnya banyak yang minim, maksudnya minim dan usianya tua. Jadi bahan pangan kita juga berkurang karena tenaga kerja. Selain itu? Berkurang dari golongan usia dan tidak adanya golongan muda yang bekerja untuk memenuhi bahan pangan. Iya, yang pertama karena nggak ada lagi sekarang kelanjutan dari petani. Itu yang pertama maksudmu kan? Yang kedua apa lagi? Yang kedua, penggusuran dan kriminalitas terhadap petani yang terjadi, kayak
digusur gitu, kayak nggak di apa kriminalitas kayak bahannya gitu. Apalagi perubahan penggunaan lahan yang tadinya untuk pertanian dijadikan untuk industri misalnya, yang aturannya untuk mencari bahan pokok kita, tapi dijadikan untuk pembangunan misalnya, untuk perumahan misalnya. Itu kan salah satu penyebab penurunnya ketahanan pangan di Indonesia ya. Yang pertama tadi dari sisi manusianya, karena sekarang memang zaman sekarang memang nggak ada lagi yang mau jadi petani, capek katanya. Belum lagi hasil yang dijual lebih murah, lebih kecil, tidak sebanding, nggak ada lagi yang mau, nggak ada lagi kelanjutan petaninya. Dan yang kedua tadi adalah perubahan penggunaan lahan yang tadinya untuk pertanian dijadikan untuk pembangunan. Oke, lanjut. Bisa? Siapa yang bertanya tadi? Yang zero. Oke. Sebelumnya yang menanya gimana strategi Indonesia dalam ketahanan pangan Indonesia siapa ya? Saya menjawab pertanyaan oleh Evan. Jadi sebenarnya pemerintah melakukan penerapan budidaya pertanian yang baik. Siapa ini? Jessica. Penanaman pertanian yang baik, pemenuhan standar serta pemenuhan sanitari yang akan terus dijaga. Dan terus juga pemerintah melakukan penetapan lahan sawah dilindungi atau pengendalian administrasi lahan sawah, intensifikasi budaya, penggunaan pupuk organik serta pemeliharaan jaringan irigasi. Jadi sebenarnya pemerintah itu bertahan soal ketahanan keamanan pangan. Tapi mungkin banyak masyarakat yang tidak menyadari, atau mungkin di beberapa tempat pemerintah sudah turun, tapi ada pemerintah yang masih belum bertahan. Jadi sebenarnya pemerintah itu melakukan hal yang menjaga keamanan pangan di Indonesia. Gimana ya, Pak? Yang sudah dilakukan pemerintah apa? Contohnya, Jess? Penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian administrasi lahan sawah. Kemudian ada diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik serta pemeliharaan jaringan irigasi. Dan juga ada penanganan pasca panen yang baik, pemenuhan standar nasional Indonesia serta pemenuhan sanitari dan fitosanitari yang akan terus dijaga. Ya, oke. Gimana, Evan? Oke, udah katanya. Oke, kita tutuplah dulu ya. Sudah bel? Kita lanjut nanti ya. Kalau ketemu sekalian tentang budaya dibawa perlengkapannya ya aku. Ayo Jess, siapa moderator? Ya demikian. Ayo. Demikian